teman-teman kita ada di rumah makan, kita sedang menunggu menanti hidangan disajikan. Kita berkenalan dengan driver kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif. Saya sebagai driver di ambulan KPI Al Mabrur. Di sini diberikan tugas oleh Bapak Ketua PIGI dan Ketua Panitia untuk mengantarkan jamaah pengurus IBI untuk berkunjung di Relawan ini, Mas. Bukan pengurus nih, beda ya, Pak ya. Ini peduli relawan. Relawan dari Ikatan Perusahaan Haji Peduli untuk berkunjung di bencana yang kemarin telah menghebohkan, yaitu di Kota Cianjur. Dan ternyata pengalaman dari saya memang alhamdulillah baru pertama kali ini saya diajak untuk berkeliling di tempat wisata duka. Bukan wisata religi, wisata melihat duka saudara-saudara kita yang ada di Kota Cianjur, terutama di Cigenang. Saya melihat mata sendiri, wah memang kalau dilihat tidak mungkin bangunan sekokoh itu ataupun tanah yang setinggi itu bisa runtuh seketika. Tapi karena kekuasaan dari Allah ya akhirnya terjadi juga. Dan di sini saya tersentuh untuk sebenarnya saya belum berpengalaman, tapi disuruh driver untuk mengantarkan ambulan dari KPI Al Mabrur. Ya alhamdulillah saya juga bangga karena bisa ikut serta dalam misi dari IPHI Peduli di gedung di Surakarta. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Untuk untuk mengantarkan sejauh ini baru kalinya apa sudah ada ke tempat lain? Sudah pernah apa belum? Kalau mengantarkan relawan-relawan di bencana ataupun di Relawan Peduli, Solo Peduli atau IPH Peduli baru pertama kali ini. Tapi kalau driver untuk mengantarkan jenazah itu beda lagi, ya. Sampai ke Kayangan Wonogiri, ke Kraci, ke dekat Ponorogo juga. Nah, jadi ini rute terjauh. Rute terjauh untuk pakai ambulan. Kan bilangnya ambulan aja loh ya? Enggak ya, dulu pernah saya kerja di Telkometra di Bogor juga, dari itu juga driver. Oh Bogor? Loh, daerah ini kenal ya? Dulu di Telkometra. Mungkin ini yang bisa pengalaman yang saya sampaikan. Ya mungkin tambah lagi nih. Kemudian untuk ketika membawa mobil, kira-kira kesulitan yang paling terasa apa ketika berjalan jauh? Ya alhamdulillah, kalau saya nyopir tuh saya selalu menikmati satu kendaraan saya, yang kedua menikmati perjalanan, terus yang ketiga itu memang membuat hati saya senang. Jadi untuk kesulitan saya cancel, bahkan saya anggap tidak ada. Walaupun ada sekecil apapun tetap saya anggap tidak ada, karena saya dalam perjalanan itu menikmati. Tidak ada paksaan, tidak ada disuruh ini, enggak. Jadi kemudian untuk kesiapan dari mobil sendiri biasanya dengan apa ada jam hari, ada perawatan, atau kalau hanya untuk pergi jauh ada perlakuan khusus itu? Ya kalau bisa 1 minggu sekali saya cuci, terus saya rawat. Kalau pas mau dipakai biasanya saya cek mendetail, apalagi ini di perjalanan jauh. Kemarin kira-kira belum berangkat, masih ada waktu 5 jam, saya cek semua dari ban-ban, dari semuanya. Alhamdulillah
bisa saya nikmati perjalanan ini. Nah, kemudian untuk rute kan kemarin itu kita naik mobil apa ini? Di situ ada salah jalur atau kurang gangnya yang mana gitu kan pakai mobil. Itu ada kesulitan gitu enggak? Ya, enggak itu Pak. Enggak. Jadi sudah punya peta gitu ya. Nah, Kita jalan jauh. Nah, mantap. Kemudian ketika di sana, ketika sampai di tujuan itu melihat ya saat mengantarkan itu pengalamannya tadi kan itu ya melihat karena kekuasaannya Allah. Tapi ketika ketemu dengan orang-orang penduduk itu gimana perasaannya gitu? ya ikut merasakan kesedihan juga, tapi ya memang itu sudah kehendak dari Allah, dan mungkin ada yang mengatakan musibah ini bisa menjadi pelajaran, musibah ini menjadi hukuman. Itu tergantung dari manusia masing-masing sendiri. Kalau dia di semasa sebelum kena bencana banyak maksiatnya, berarti ini memang teguran dari Allah dan hukuman dari Allah. Tapi kalau karena juga tadi saya lihat banyak satu masjid itu kok tidak bendet, tidak retak, masih kokoh, tapi sebelah-sebelahnya hancur. Nah, itu kenapa? Nah itu kan, nah itu tadi musibah itu, kalau saya pikir ya musibah itu hukuman bagi kita semua. Jika dari umpamanya kita mendapat apa, sebenarnya kalau kita merasa ini hukuman harus apa yang kita lakukan. Tapi kalau kita cuma merasakan ini cobaan, pasti tidak ada itikan untuk taubat. Jadi ketika di perjalanan, ya pegang sendiri atau ditemani, Mas? Saya ditemani sama Pak Anto atau Pak Rozak, Pak Haji Rozak. Sendirian apa terus dengan dia pegang? Pas waktu habis di rest area, itu pas habis sholat subuh, terus diganti sama Pak Rozak, kemudian kira-kira setengah jam atau 1 jam karena Pak Rozak sibuk itu menerima telepon dari tim, maka saya ganti lagi. Oh gitu. Itu ganti Pak Rozak apa karena jenengan sudah ngantuk capek? Pak Rozak sendiri. Minta sendiri. Tapi kondisi jenengan gimana? Memang sudah terasa capek apa masih ya biasa-biasa? Ya cuma rasa ngantuk sedikit, ya rasa ngantuk, memang ada rasa ngantuk. Tadi Mas jenengan kan? Mas Arif. Mas Arif, oke sekarang temennya. Iya, diganti dengan Pak senior kita. Kenal Pak? Jadi pada kenal gitu ya, tokoh kita. Karena tanpa beliau kan kan Doni. Sekarang kan Doni. Silakan Pak, ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam untuk semuanya. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar IPHI Kota Madya Surakarta, di mana dalam hal ini saya merasa terhormat, diberi kepercayaan. Namanya belum Pak? Namanya belum? Oh ya, merasa terhormat, diberikan kepercayaan untuk melakukan pengawalan dalam hal pengiriman sumbangan untuk bencana. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Pak Kus Raharjo yang biasa dipanggil Mas Kus. Ini pengalaman saya untuk distribusi di IPHI ini, kebetulan saya sudah yang ketiga kali ini. Yang pertama waktu bakti sosial di Pekalongan, jadi bencana banjir tahun yang lalu. Yang kedua bencana Gunung Semeru juga akhir tahun kemarin. Dan yang ketiga saat ini di Cianjur. Kesan saya yang paling dalam, jujur saya katakan, ini sangat luar biasa sekali. Luar biasa sekali, perjalanan yang paling jauh. Iya, perjalanan kalau saya hitung 2 kali lipatnya Semeru. Iya, perjalanan paling jauh. Kalau dibilang lelah sih pasti. Tapi semua kelelahan itu
tertutupi rasa kebanggaan dan semangat. Ini yang membuat kita kuat. Ini yang membuat kita melupakan istilah rasa capek. Apalagi di sini kandungan muatannya kita apa ya, ibadah amal menjalani. Otomatis untuk persiapannya saya sendiri tidak melakukan persiapan yang istilahnya jauh-jauh hari, enggak. Prinsip saya satu, saya harus berusaha dan mempunyai suatu sifat yang kemampuan untuk mempersiapkan diri. Jadi sewaktu-waktu ada istilahnya dijawil, Mas tolong ini, kalau memang saya bisa dan mampu, saya siap. Ya, seandainya saya juga istilahnya ragu ataupun mungkin fisik ada gangguan, saya juga akan ngomong. Jadi saya nggak mau istilah memaksakan diri, wong la iso kemakat enggak. Jadi kesan-kesan saya itu, Pak. Kemudian ini ya, mobilnya kan ini termasuk mobil tua ya, kalau dibanding dengan yang teman kita ya. Itu gimana? Aneh gitu kan orang Jawa. Nah, riwayat untuk mobil kita, kalau memang usianya itu tua, itu keluaran tahun 1997. Awalnya dulu waktu saya dipercaya untuk istilahnya mengendalikan itu megang, terutama saya mencoba mencari istilahnya riwayat mobil itu dulu gimana. Itu satu, siapa yang pegang, siapa yang bawa, minimal saya harus tahu rekam jejaknya. Termasuk apakah pernah nyun sewu kecelakaan atau rusak ke bengkel atau apa. Dan alhamdulillah informasi yang saya dapat kok beritanya positif, dalam artian clean, bersih dari idola kecelakaan atau apa. Justru yang saya heran kok belum pernah turun mesin berarti kan mesinnya bagus. Makanya sempat juga saya bawa, pertama kali saya bawa ke Rembang, waktu rilah ke Rembang. Jujur aja waktu itu saya bisa dibilang test drive untuk uji ya, ini kepada mobil. Nah dari situ saya merasa kalau mesin sebenarnya tuh lumayan. Mesin lumayan. Kalau bodi kan lebih gampang diperbaiki daripada mesin. Bodi sekali polas selesai. Kalau mesin belum tentu, sekali lalu mungkin masuk lagi. Dari situ mulai kebuka, kedetek. Nah ini karena lama nganggur, jarang dipakai, itu otomatis komponen yang sifatnya dari bahan-bahan karet kan sangat rawan, bisa mengeras. Itu yang namanya timing belt. Nah itu sebagai catatan pribadi saya waktu itu. Dan kebetulan tidak begitu lama kok ada tugas yang ini ke Semeru dari Abah Pak Zainal memerintahkan, Mas siap ya nih Semeru. Waktu itu saya juga sempat ragu kemampuan mobilnya nih Pak, saya mau kalau diajak ke Semeru, tapi dengan catatan mohon mobil itu timing belt diganti. Gitu. Karena demi nyaman jauh. Lu apa rusak? Aku bilang kalau rusak sih kagak Pak, tapi melihat umurnya, usia mungkin aja kaku keras. Seyogianya ganti yang daripada nanti di jalan ada apa-apa. Ya sempat sih juga terjadi perbedaan pendapat, tapi alhamdulillah endingnya enak. Beliau bisa memahami, ya sudah kalau itu ganti aja. Mau sudah cukup umur. Dan alhamdulillah ternyata mobil itu menurut istilahnya orang sana di lokasi Semeru yang saya tahu satu-satunya tua elf sampai dari sukarelawan yang sampai di atas di jembatan putus. Tanpa hambatan kita pun masih bawa muat berapa itu 12 orang di waktu itu sampai di atas semua. Alhamdulillah kita pulang lancar, aman, tanpa gangguan, termasuk yang saat ini kita berada di Lembang istirahat. Semalam pun tidak ada gangguan sama sekali, aman semua. Apalagi tadi kita sempat turun lapangan sampai ke medan yang begitu ekstrim, lolos, alhamdulillah. Tadi juga ragu, sempat ketir-ketir ya. Jangan-jangan ya. Tapi karena sebenarnya itu menurut saya memang keterampilan dari pengemudi. Jadi kalau mobil itu ya terserah siapa yang pakai. Selama tidak tahu ahlinya, selahnya tidak masalah kemanapun. Kemudian kita ketika mengangkut barang itu, apa ada perbedaan tentang mengangkut jenazah ya misalnya ya? Sama mengangkut barang kemarin ada bedanya apa enggak? Yang jelas salah satu beda yang paling utama muatan. Beratnya itu jelas beda. Tapi untuk perasaan saya pikir sama saja, cuman yang membedakan ini misi kemanusiaan. Ini kita akan ngirim ya tugas amanah dari jamaah untuk segera disalurkan ke yang
berhak menerima. Itu aja yang kita jaga, jangan sampai di jalan ada gangguan. Karena gangguan kan macam-macam Pak. Mungkin mobilnya yang rusak atau mungkin gangguan dari pihak luar yang mencoba. Terus ada informasi yang pertama kan katanya kan dipalak di ini. Iya. Jadi saya juga mempersiapkan juga kemarin. Saya lihat ini mudah-mudahan diberi kelancaran ya. Tapi alhamdulillah kenyataannya kita berjalan lancar, tidak ada masalah juga. Lain daripada itu kalau untuk yang rutinitas memang ready disediakan untuk jamaah atau siapapun umat yang butuh pertolongan untuk pemakaman. Ya. Itu memang saya kondisikan. Itu memang saya kondisikan mobil itu selalu standby. Standby dalam artian baik dari kondisi mesin kan sudah siap jalan. Jadi nanti siapapun orang yang ada asal dia bisa membawa, monggo silakan dibawa. Cuman saya agak aneh karena saya malah lebih suka kebersihan yang bersih ini. Jadi siapapun yang bawa, misalnya pas saya nggak ada orang bawa bali kotor, jurus cemureng-mureng gitu cemureng-mureng. Solar juga bali gitu kan. Kebiasaan. Iya. Orang suka bersih, bapak. Iya. Karena kan kita juga pengennya kan satu, tahu siapa sih yang di saat hari jalan ada gangguan, siapa sih yang mau gitu. Ya. Itu pun juga gitu kan, tak persiapkan minimal aturan yang tidak tertulis, kondisi standby ready, solar posisi setengah. Posisi setengah? Ya, harus. Gitu ya? Begitu keluar balik harus di tengah lagi. Oh gitu? Iya. Langsung disiplin enggak? Enggak. Nanti ya kalau syukur ada full enggak masalah. Artinya kondisi ready minimal, seperti kalau ada setengah. Nah, di saat nanti kita darurat untuk bawa kan kita nggak perlu minta kemana kan. Biasanya gitu langsung aja jalan gitu. Dan nanti pulang baru kalau perlu bisa untuk berapa kilo? Tergantung pemakaian Pak. Tergantung pemakaian kita, yang jelas kapasitas tangkinya belum tahun 97 itu full itu hanya 47 liter. Jadi kalah gede dengan yang tahun-tahun baru ini bisa mungkin sampai 60, tapi enggak 60 persis, paling 50 berapa. Kalau yang kita punya ini sekitar 47. Yang penting jangan sampai istilahnya kondisi rest. Karena model tangki yang lama sama model yang baru kan beda. Kalau tangki yang lama biasanya dikatakan pipanya kan lebih menonjol. Ya, jadi kan kalau solarnya di bawah pipa kan masuk angin ya mompo. Oh, gitu ya. Ya, jadi nanti bikin gini kan enak, mesti biar langsung cireng. Kalau yang baru kan 4 dasar, entah tenan. Rest pun jalan cireng gitu. Ini yang perbedaan itu. Saya tahunya juga dari bengkel, saya lihat itu, perbedaan di sini yang lama sama yang baru. Makanya istilahnya kalau kita pengen nyaman, aman, enak, ya jangan bikin orang lain susah. Gitu. Makanya kalau ini selalu ready, itu suatu dipakai. Oke, ini pakai. Dan Bapak kan sudah beberapa kali tempat yang beda ya. Mungkin ada perbedaan kenangan dari jenengan setiap tempat itu. Terutama dari lokasi penduduk lokal atau dari tim kita. Dari dalam kita sendiri. Kalau dari tim kita, ya ini yang aku bilang tadi di awal. Luar biasa semangatnya. Luar biasa. Malah sampai rebutan kalau dituruti kabeh melu. Kabeh melu wis iso bagi. Terus yang job deskripsinya juga jelas. Artinya begini, istilahnya ini bagian perbekalan ambulan, ini bagian siapa jalan ya sudah jalan. Jadi enggak ada yang ini enggak ada ribut enggak. Kayaknya sudah tertata. Jadi udah kebiasaan istilahnya ya ini karakter ini begini, saya harus begini, karena itu. Sehingga untuk aplikasi di lapangan di saat kita aksi ini enak lah, kalau saya bilang enak. Seni ya, seni kan ada ini. Dan ini kalau dari peristiwa ini ya, untuk arah ke sana kemarin dari kan Lawi meletus Semeru ya. Semeru itu kan gunung meletus. Kalau ini kan gempa bumi. Pendapat dengan kesannya beda apa gitu? Kalau menurut saya beda. Yang pertama kalau Gunung Semeru itu memang ya sama-sama musibah, sama-sama gempa, ya semua dari kehendak yang di atas ya. Tapi kita kalau saya menyikapi, saya lihat untuk yang Semeru ini pertama yang jelas kecerobohan kita. Awal mula kan kalau di lokasi di sana kan ya ini penggalian pasir. Yang penggalian kan merusak ekosistem jalur lahar itu kan dari situ. Bedaknya itu. Yang kedua namanya ya gimana ya,
ada komunitas budayanya orang lokal atau apa, sehingga karakter orang Semeru kalau dikasih tahu mesti bilangnya nggak apa-apa biasa nih. Nah ilmu titannya dulu biasanya rapopo nanya bencana betulan gitu. Jadi orang muatan lokal gitu, sehingga apa harusnya Semeru itu bisa dideteksi, bisa diminimalir, bisa dikendalikan. Artinya bukan bencananya, tapi korbannya dan lainnya kalau mereka ikut. Beda dengan yang Cianjur ini. Kalau Cianjur ini nggak lihat kemarin sulit dinalar. Iya. Ya logika kalau memang itu longsor harusnya merata semua. Kok ini kok kayak ngeblok lokal, hati-hatinya si blok sini nanti tirutan sana. Kan ada sini robo samping kanan kiri ndak kan gitu. Ini gimana sih ya ceritanya kok begini? Kalau yang longsor itu jelas kena dampak longsor ya. Ya, kena dampak. Yang dampak gempanya itu kan aneh ya. Nah, aneh ya makanya. Enggak apa ya, enggak serumpun ya. Kok enggak abis aneh. Semua ya kalau yang kuasa juga ini. Mungkin yang jelas luar biasa untuk IP Solo luar biasa sekali. Kerja bareng, kerjasama dengan Solo Pedulunya. Ya tertata. Sasaran tepat, kondisi lingkungan juga tepat. Mungkin ada pesan Pak untuk apa pemirsa, baik sebagai relawan atau sebagai penonton atau sebagai masyarakat. Kalau untuk teman-teman rekan-rekan relawan, saya salut, tingkatkan, tetap semangat, solid. Terus untuk keluarga besar IPAI, salam hormat, salam kompak juga, matur nuwun, terima kasih partisipasi dengan memang luar biasa. Dukungannya luar biasa sekali. Tanpa mereka kita juga nggak bisa istilahnya apa sih yang mau kita bantu itu. Oke, sudah cukup Pak ya. Terima kasih banyak atas informasi cerita yang Mbak Dila sudah ikut merasa memiliki ya semangatnya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.